Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davito Jian Harisandi. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, jurusan Teknologi Hasil Perikanan semester 1. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Rosadi MPD selaku dosen mata kuliah Islam Nusantara. Di sini saya sudah menyiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang beliau berikan. Oke, kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa saja yang Anda ketahui mengenai Islam Nusantara? Islam Nusantara yaitu paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas budaya setempat. Islam Nusantara itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi sudah ada sejak lama. Tapi mungkin banyak dari masyarakat yang belum mengetahui atau sama sekali tidak mengetahui mengenai apa itu istilah Islam Nusantara. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan Islam Nusantara itu sendiri baru mendapatkan momentum popularitasnya pada saat PBNU mengangkatnya menjadi tema Muktamar yang ke-33 NU yang diadakan di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 sampai 5 Agustus tahun 2015, di mana tema itu berbunyi menegakkan Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Jadi itu alasan mengapa mungkin banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui mengenai istilah Islam Nusantara itu sendiri, atau bahkan mereka berpendapat bahwa Islam Nusantara itu merupakan sesuatu ajaran yang baru, padahal pada dasarnya Islam Nusantara itu sudah ada sejak lama. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Apa saja dasar epistemologi dan konsep Islam Nusantara? Jadi di sini dasarnya ada 3, di mana yang pertama adalah dasar teologis, yang kedua adalah dasar sosiologi, dan yang ketiga adalah dasar antropologi. Di mana dasar teologis adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan Tuhan, di mana ajaran-ajaran tersebut menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Namun umumnya Nahdlatul Ulama tidak langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis, tetapi dengan menelusuri terlebih dahulu tradisi keilmuan ahli sunnah wal jamaah. Oke, untuk dasar yang kedua adalah dasar sosiologi. Dasar sosiologi Islam Nusantara yang merupakan interaksi yang berkaitan dengan perilaku sosial manusia, yang lebih menekankan pada prinsip Islam rahmatul lil alamin, yang berarti Islam adalah agama yang universal, rasional, dan peduli sebagai agama peradaban. Oke, untuk dasar yang terakhir adalah dasar antropologi, yaitu pendekatan dengan manusia dan segala perilaku mereka untuk mengetahui dan memahami kebudayaannya. Dalam dakwah Islam, pendekatan Islam Nusantara ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah dengan adaptasi, yang kedua adalah netralisasi budaya, yang ketiga dengan meminimalisasi, dan yang keempat dengan eliminasi. Oke, untuk konsep Islam Nusantara itu sendiri sesuai dengan definisi sebelumnya, di mana Islam Nusantara yaitu paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas budaya setempat. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, seperti apa pendapat orang yang menolak Islam Nusantara? Jadi di sini Buya Rizal adalah salah satu orang yang menyatakan pendapatnya mengenai penolakan tentang istilah Islam Nusantara. Jadi menurut Buya Rizal,
istilah Islam Nusantara itu dapat melahirkan berbagai permasalahan yang akan mengundang perdebatan yang tidak bermanfaat dan dapat melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting yang sedang dihadapi. Bahkan, istilah Islam Nusantara itu sendiri bisa membawa kerancuan dan kebingungan di tengah umat dalam memahami Islam. Susunan bahasa Indonesia menunjukkan pembatasan Islam dalam wilayah yang disebut Nusantara. Ini dapat berakibat terjadinya pengkerdilan dan penyempitan ruang lingkup Islam yang semestinya menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta dan untuk seluruh umat manusia. Jadi itu adalah pendapat dari Buya Gus Rizal yang menolak mengenai istilah Islam Nusantara. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana menurut pandangan Anda, apakah Islam Nusantara diterima atau tidak di lingkungan masyarakat sekitar? Oke, menurut saya, masyarakat secara tidak langsung itu sudah mempraktekkan Islam Nusantara itu sendiri. Hal ini dapat kita buktikan atau kita lihat dengan masih adanya kegiatan-kegiatan dan ajaran yang dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Contohnya adalah seperti tahlilan, perayaan Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita berbicara mengenai istilah Islam Nusantara di masyarakat, maka sebagian dari masyarakat akan menganggap istilah Islam Nusantara ini adalah sebagai sesuatu hal yang baru, atau bahkan mereka berpendapat bahwa Islam Nusantara adalah suatu ajaran yang baru. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat sehingga menyebabkan kebingungan di masyarakat. Padahal sebenarnya mereka telah mempraktekkan apa yang dimaksud dengan istilah Islam Nusantara itu sendiri. Bahkan mereka sudah melaksanakannya secara turun-temurun. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa Islam Nusantara itu diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Baik, itu adalah sekian jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.